Assalamualaikum Al-Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang zakat. Saya ibu rumah tangga. Nah, tiap bulan kan dikasih uang bulanan dari suami. Apakah uang bulanan tersebut harus tetap dizakati meskipun suami tiap bulan sudah mengeluarkan zakatnya? Lalu orang tua saya memberikan saya uang untuk ongkos naik haji dan 2,5% dari ONH tersebut menurut saya cukup besar. Apa boleh zakat yang 2,5% dari ONH tersebut dicicil setiap bulannya? Yang kedua tentang undangan nikahan. Kalau dapat undangan nikah dari teman atau saudara yang jauh, tapi kita berhalangan hadir karena jaraknya yang jauh, apa kita berdosa tidak mendatangi undangan tersebut? Nah, yang ketiga, apa MTA sudah punya aplikasi tentang hadis? Kalau belum, tolong dibuatkan aplikasi hadis berikut sanad dan perawinya. Karena menurut saya lebih mudah menggunakan aplikasi daripada mencari file PDF. Di Play Store sebenarnya sudah ada aplikasi tersebut, cuma hanya hadis sahih saja. Nah, yang terakhir, semoga Al-Ustadz dan kru MTA diberi kesehatan dan umur panjang. Amin. Terima kasih atas jawabannya Al-Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya mengenai zakat, bagi seorang muslim itu kalau ada keyakinan sepenuh hati, ya, harta yang dikeluarkan zakatnya itu justru tidak akan habis, tidak akan hilang, malah akan subur. Karena Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Harta yang dikecampuran dengan riba itu akan musnah. Orang yang disedekahkan, yang dikeluarin zakatnya itu akan disuburkan oleh Allah. Maka tadi suami memang sudah mengeluarkan zakatnya, itu kan milik suami. Nah sekarang yang dari yang diberikan istri tadi itu miliknya istri, ya. Suami tadi mengeluarkan zakat karena itu milik suami. Nah sekarang yang diberikan pada istri itu menjadi miliknya istri. Nah istri mengeluarkan zakat apa tidak? Nah, kalau istri tidak mengeluarkan zakat ya tanggung jawabnya sendiri. Suami sudah lunas karena sudah mengeluarkan zakatnya. Tapi istri mendapat rezeki diberi oleh suaminya. Nah, kalau orang yang kepingin ya rezekinya berkah dan yakin pada janji Allah tadi, ya, man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna wa man sota wa man atau wa taqa wa sota bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Ya, orang yang betul-betul beriman dan bertawakal kepada Allah, membenarkan janji-janji Allah itu, maka diberi kemudahan oleh Allah. Fasanu yasiruhu lil yusra, mudah untuk mengeluarkan zakat, mudah karena yakin pada janji Allah bahwa saya keluarkan zakat ini rezeki saya akan disuburkan. Nah, betul keluar. Di samping itu harta saya dibersihkan dari kecampuran-kecampuran riba. Jadi meyakini kebenaran itu. Yakini kebenaran dan akan mendapat ganti yang lebih baik, lebih banyak, lebih baik, berkah lah. Tapi kalau wa amam bakhila, orang yang bakhil, wastagna, yang dia merasa cukup, wa amam bakhila wastagna, maka dzaba bil husna, dia mendustakan, tidak mempercayai adanya janji-janji kebaikan tadi, tidak yakin, tidak percayai, maka fasanu yasilhu lil usra, jadikan sulit untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, jadi sulit untuk mengeluarkan zakat itu jadi sulit ya. Tapi kalau yakin dan ya Allah tadi mudah mengeluarkan zakat itu. Nah itulah, maka itu terserah. Kalau lebih bersihnya dia, walaupun suami sudah menzakati itu kan ketika menjadi milik suami. Lah telah diberikan pada istri jadi miliknya istri. Lah istri mengeluarkan zakat apa tidak, tinggal istrinya. Mengeluarkan zakat kalau yakin pada janji-janji Allah tadi dan akan mendapat balasan yang lebih baik, tentu diberi kemudahan untuk mengeluarkan.
Tapi kalau tidak yakin pada janji-janji Allah, ya malah kuwi wah nek zakate cukup ora cukup iki kok wong ora dizakati we kurang apa meneh dizakati lah hitungan akal gitu. Tapi justru janji Allah tuh nek dizakati subur jadi subur. Nah, artinya subur, berkahnya subur lah jadi cukup. Ya terserah mau kalau itu mau dikeluarkan zakatnya. Memang ada yang atur apa yang tetap memegang kekukuh itu tadi. Ya, kalau belum satu nisab belum dizakati. Ya. Padahal itu tadi satu nisab misalnya punya emas harus 93, sekian gram. Padahal Nabi prakteknya melihat ada seorang ibu gendong bayi kecil pakai gelang emas. Itu tanya oleh Nabi, sudah kamu zakati? Belum, kamu memakai gelang dari api neraka. Istri Nabi pakai cincin. Ya, ketika lihat Nabi sudah kamu zakati cincin itu? Belum, kamu memakai cincin dari api neraka. Nah, itulah, pada cincin itu beratnya berapa gram paling. Nah, itulah ada jiwa zakat itu. Nah, itu terus yang tanyakan apa? Orang tua ini sudah ngasih uang UNH, apakah dia zakatnya bisa dicicil tiap bulan? Bisa dicicil tiap bulan, boleh, ya, tiap bulan. Tapi kalau sudah bisa tidak dicicil tiap bulan, bisa dibayar sekaligus, kenapa harus dicicil? Ya, maka itu kalau memang tidak bisa cicil tiap bulan, ya artinya tiap bulan. Nama untuk melunasi zakatnya tiap bulan ya boleh aja. Tapi kalau ya, memang itu merasa berkewajiban mengeluarkan zakat, kalau bisa dibayar kenapa harus dicicil? Sebab zakat itu kan miliknya orang miskin, orang fakir, kok dicicil ya, orang fakir miskin baginya tadi 8 golongan itu. Kalau bisa dibayar sekarang kenapa harus dicicil? Ya kalau memang tidak bisa membayar karena banyak tadi ya dah. Misalnya harus dicicil sedikit-sedikit ya tidak masalah, yang penting itu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan gitu ya. Mulanya untuk duitnya aja oke nanti tidak zakatnya tidak oke. Ya zakatnya nek kepingin zakatnya sidik menerima uang ya sedikit-sedikit saja. Paling 1 juta rupiah mau selawe gitu ya. Nah, 1.000 ya. Nah, nek sampai miliaran ya zakatmu oke. Nah, tapi kalau mengerti, oh Allah beri rezeki saya sekian miliar, wah zakatnya sekian juta, ya, itu kalau tahu itu, oh memang yang sekian juta bukan milik saya kok, ya bukan milik saya, miliknya 8 golongan itu, mengeluarkannya enteng karena itu bukan miliknya. Tapi kalau dianggap itu juga milik saya, kalau tak longi semene jadi ra cukup lah itu jadi abote ning kono kuwi. Tapi kalau ya tahu ini bukan milik saya, itu milik 8 golongan itu. Kalau ini saya pakai ini berarti saya memakan yang bukan milik saya. Nah, maka saya sisihkan. Itu menyisihkan itu ya mudah saja, wong memang tahu ini bukan miliknya. Jadi zakat itu memang harta yang bukan miliknya yang harus dikeluarkan. Kemudian undangan, ada diundang waliman datang jauh ya tidak masalah. Ya, karena menurut tuntunan itu undangan waliman itu undangan makan ya, nah, makan. Bisa tetangga-tetangga dekat saja yang diundang. Ya. Sedak wira diundang, walau sing jauh diundang. Nah, maka kalau jauh, ya untuk datangnya pun ya rekoso, tidak datang tidak mengapa. Apa yang dikabari lah, oh saya karena jarak jauh, apalagi untuk datangnya pun harus memakai dana. Wah, tunggu dana ning kono perjalanannya itu ya sudah repot, tidak datang tidak masalah. Maka dalam Islam itu ngundang itu jangan membuat susah, malah undang yang dekat-dekatan. Nah dekat itu berapa caranya? Dalam hati Nabi terangkan yang dekat itu sekitar kira-kira 40 rumah dari rumahmu itu. 40 rumah kanan kiri 40 rumah ini tetangga dekat itu. Iwane tengene ngarepe mburine diitung nganti 40 rumah. Ya kalau jauh tadi datang aja repot, tidak datang nggak masalah. Menyambung teman ada.
Ente apa sudah punya aplikasi tentang itu? Sudah belumnya ya? Aplikasi tentang hadis-hadis. Kalau tadi sudah tahu ibu ada hadis, tapi yang hadis-hadis sokeh ya justru itu malah bagus loh. Ya, saya digulai malah sing sokeh ya. Kalau udah ada aplikasi hadis-hadis yang sokeh, nah apa salahnya pakai itu aja. Sing doif perasaan umpama tidak punya nggak apa-apa, mong. Sing tinggu ya sing sokeh-sokeh itu. Nah, itu sokeh-sokeh itu ya pakai aplikasi hadis yang sokeh itu udah malah jelas kesokehannya, jadi tidak perlu cari-cari yang tidak sokeh, yang sokeh ada. Kalau kitabnya hadisnya kitab di MTA itu lengkap insya Allah, hadisnya lengkap, tapi belum dijadikan aplikasi seperti apa indeks dalam HP atau belum.